Selamat datang kembali di WHP File. Pada video kali ini kita akan membahas sidang gereja pertama di Yerusalem abad pertama Masehi. Sangat monumental, solusi masalah keyahudian. Yerusalem, pusat gereja. Gereja mula-mula lahir di Yerusalem pada hari raya Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus, 2000 tahun lalu. Pada hari itu Petrus berkhotbah tentang Yesus Kristus. Banyak orang percaya dan dibaptis. Jumlahnya kira-kira 3.000 orang. Dari Yerusalemlah para rasul memberitakan Injil. Apabila ada permasalahan di berbagai daerah akan dibahas sekembalinya ke Yerusalem. Ambil contoh, masalah Rasul Petrus membaptis Cornelius, perwira pasukan Italia, yang bukan orang Yahudi. Rasul Petrus mempertanggungjawabkannya di Yerusalem. Yerusalem masa itu adalah pusat gereja. Jemaat mula-mula, orang Yahudi. Sebanyak 3.000 orang yang dibaptis pada hari raya Pentakosta, seluruhnya adalah orang Yahudi, baik yang berbahasa Ibrani maupun yang berbahasa Yunani. Mereka adalah Yahudi diaspora dari seluruh penjuru yang datang ke Bait Suci Yerusalem merayakan Pentakosta. Yahudi diaspora setidaknya 3 kali setahun datang ke Yerusalem merayakan hari raya Yahudi, yaitu Paskah, Pentakosta, dan hari raya Pondok Daun. 12 murid Yesus, para rasul, adalah orang Yahudi juga. Rasul Paulus juga adalah orang Yahudi. Injil sampai kepada non-Yahudi. Jemaat di Yerusalem berkonflik dengan Sanhedrin, pemuka agama Yahudi. Jemaat dianiaya. Salah seorang bernama Stefanus terbunuh. Ada yang tetap di Yerusalem, tetapi banyak yang melarikan diri. Dalam pelarian, mereka juga memberitakan Injil, termasuk kepada non-Yahudi. Non-Yahudi semakin banyak menerima Injil, termasuk mereka yang ada di Antiokhia, ibu kota provinsi Syria. Di Antiokhia inilah pertama-tama pengikut Yesus Kristus disebut Kristen. Jemaat non-Yahudi di Antiokhia resah. Di Antiokhia, orang Kristen non-Yahudi merasa resah. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ. Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan, supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Sidang gereja di Yerusalem. Keresahan ini segera diatasi dengan menyelenggarakan sidang di Yerusalem. Sidang gereja yang pertama, diperkirakan berlangsung tahun 49 M, antara jemaat Antiokhia dengan jemaat Yerusalem. Rasul Paulus, Barnabas dan beberapa jemaat dari Antiokhia datang ke Yerusalem, bertemu dengan Rasul Petrus, Yakobus dan para penatua. Hasilnya, mereka sepaham bahwa Allah tidak membedakan antara Yahudi dan non-Yahudi. Keselamatan diperoleh hanya karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Sidang ini monumental, bersejarah, dan hasilnya mewarnai sejarah gereja sampai sekarang. Sejak itu gereja tidak terkurung lagi dalam batas-batas adat dan agama Yahudi. Jemaat non-Yahudi bertumbuh pesat dan mewarnai gereja. Abad kedua Masehi, gereja sudah ada di mana-mana. Jemaat non-Yahudi bertumbuh pesat dan mewarnai gereja. Non-Yahudi sangat bervariasi budaya, bahasa, dan pemikirannya. Muncul berbagai aliran dalam kekristenan. Ada aliran Marcion, 144 M. Gereja Marcion termasuk gereja besar di kota Roma masa itu. Gereja ini memberi inspirasi untuk melakukan kanonisasi mengenai kitab-kitab apa saja yang otoritatif dalam gereja. Gereja ini sama sekali melepaskan diri dari keyahudian. Mereka tidak menggunakan perjanjian lama. Kitab-kitab di era perjanjian baru berbau keyahudian tidak mereka gunakan. Sekte gereja ini bertahan cukup lama, namun berakhir abad ke-5. Kekaisaran Romawi Kristen sepenuhnya mewarnai gereja. Saat Konstantin, seorang kaisar Kristen berkuasa, beliau mengundang para uskup untuk hadir dalam konsili di Nisia tahun 325 Masehi. Nisia sekarang bernama Iznik di Turki. Ada sekitar 300 uskup hadir. Agenda konsili yang utama adalah membahas kontroversi ajaran Arianisme. Hasilnya, Arianisme dilarang. Dihasilkan juga pengakuan iman percaya yang menjadi dasar pengakuan iman percaya gereja saat ini. Dalam sejarah gereja, konsili Nisia dianggap konsili gereja yang pertama. Padahal sebelumnya, pada abad pertama Masehi, pernah sidang di Yerusalem, sidang gereja yang pertama yang sangat monumental. Uskup Yahudi Kristen tidak diundang menghadiri konsili.
Pandangan Yahudi tidak terakomodasi. Kekristenan semakin menjauh dari asal keyahudiannya dan semakin diwarnai tradisi kekaisaran Romawi Kristen. Gereja negara lahir pada masa Kaisar Theodosius. Kaisar sebagai kepala gereja, seluruh ajaran gereja tunduk pada ajaran gereja negara. Gambar Kekaisaran Romawi Kristen. Kekristenan berakar dari Keyahudian. Tuhan Yesus berkata, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Inilah perkataanku, yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat di Kolose, "Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat, semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus." Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah satu kesatuan. Rasul Paulus dalam Roma 11 memberi gambaran mengenai hubungan Yahudi dengan non-Yahudi. Karena pelanggaran Yahudi, umat non-Yahudi mendapat kesempatan menerima Injil. Diumpamakan seperti pohon zaitun. Rantingnya dipatahkan gambaran Yahudi. Ranting zaitun yang liar gambaran non-Yahudi dicangkokkan ke pohon zaitun sejati, agar umat Yahudi cemburu. Umat non-Yahudi janganlah sombong, hiduplah dengan saleh dan menjadi teladan sehingga umat Yahudi cemburu. Beberapa kesaksian orang Yahudi memperlihatkan bahwa mereka menerima Yesus karena melihat kehidupan umat Kristen non-Yahudi yang pantas sebagai teladan. Bagaimana perkembangan jemaat Yahudi di Israel sekarang? Orang Yahudi yang menerima Yesus sebagai juru selamat menyebut diri mereka Yahudi Mesianik. Beribadah setiap hari Sabtu di sinagoge. Menyebut pendetanya Rabi. Jemaatnya orang Yahudi. Mereka menggunakan lambang menorah, bukan salib. Mereka kembali mendekatkan pengajarannya ke akar Keyahudian yang selama ini telah ditinggalkan kekristenan. Mereka mengklaim sebagai sisa Israel. Jumlah Yahudi Mesianik sudah 0,3% dari 9 juta penduduk Israel, atau sekitar 27.000 orang. Umumnya berasal dari Yahudi sekuler, berpaham liberal, dan generasi yang lahir di Israel. Paham Yahudi Ortodoks masih sulit menerima Yeshua sebagai juru selamat. Di Amerika Serikat, Yahudi Mesianik sekitar 250.000 orang. Sumber penulisan. Terima kasih, sampai jumpa di video WHP file berikutnya. Jangan lupa menekan tombol subscribe dan tombol lonceng untuk membantu proses pengembangan channel ini ke depannya. Tekan tombol like jika kamu merasa video ini baik dan bermanfaat. Jangan lupa juga untuk membagikan video ini agar semakin banyak yang dapat merasakan manfaatnya.